Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajarannya masih kita secara daring ya, yaitu yang mengenai persamaan logaritma. Sebelumnya sudah kita pelajari mengenai sifat-sifat logaritma. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, terlebih dahulu kita harus paham dulu mengenai sifat-sifat logaritma ya, karena sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat logaritma. Yang yaitu mengenai persamaan logaritma. Coba kita lihat pengertiannya. Persamaan logaritma adalah suatu persamaan dengan numerus atau bilangan pokok logaritmanya memuat perubahan x. Jadi di sini nanti memuat perubahan x, nanti kita mencari nilai x-nya. Bentuk-bentuk persamaan eksponen antara lain ini ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah a log fx sama dengan a log gx. Ya, kalau ini nanti ada a log x-nya, a log-nya sama, ini juga a log-nya sama, nanti kita coret, tinggal lagi fx sama dengan gx. Lalu ini nomor 2, a log fx sama dengan b log fx. Nah, ini a dan b-nya yang berbeda. Kalau perubahannya nanti fungsinya sama. Nanti bagaimana lagi cara penyelesaiannya. Yang nomor 3, a dalam kurungnya adalah a log x kodrat ditambah dengan b dalam kurungnya adalah a log x ditambah dengan c sama dengan 0. Nanti arahnya kalau yang untuk nomor 3 ini ke persamaan kodrat. Tentunya persamaan kodrat sudah dipelajari pada matematika umum atau matematika wajibnya. Kita bahas satu persatu ya, nomor 1 sampai nomor 3. Yang pertama, nomor 1 adalah persamaan logaritma yang berbentuk a log fx sama dengan a log gx. Ya, di sini a log-nya sama ya, a-nya bilangan pokoknya sama. Lalu fungsinya yang berbeda, fx sama dengan gx ya. Himpunan penyelesaian atau HP. Ya, HP ini maksudnya himpunan penyelesaian ya, bukan handphone maksudnya. Dari persamaan logaritma a log fx sama dengan a log gx dapat ditentukan dengan menggunakan sifat berikut ya. Ini bentuknya jika a log fx sama dengan a log gx dengan catatan a-nya harus besar dari 0 dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Berarti harus besar dari 1 lah ya. Ya, 0-nya harus besar, berarti 2, 3 dan seterusnya. Maka penyelesaiannya fx sama dengan gx. Jadi kalau dia sama ini ya, lebih cara cepatnya kita coret aja a log-nya. Ini juga a log ya, a log-nya. Maka tinggal lagi fx sama dengan gx-nya ya. Sangat mudah sekali ini, coret-coret langsung tinggal fungsi sama-sama fungsi. Lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan logaritma berikut. Yang nomor 1, 2 log 3x dikurang dengan 1 sama dengan 3 ya. Nomor 2, 3 log dalam kurungnya 2x dikurang dengan 1 sama dengan 2. Nomor 3 adalah 2 log x kodrat dikurang dengan 4x ditambah dengan 5 sama dengan 1. Coba kita lihat penyelesaiannya. Yang nomor 1 yaitu 2 log 3x dikurang dengan 1 sama dengan 3. Kita ingat sifatnya tadi, a log-nya harus sama dengan sini ya. Lalu yang 3 ini bisa kita rubah ke dalam bentuk logaritma terlebih dahulu. Kita memperhatikan bilangan pokoknya di sini. Bilangan pokoknya adalah 2 di sini, maka di sini juga kita rubah jadinya 2. Berarti 3 ini bisa kita rubah menjadi 2 log 2 pangkat 3. Karena kenapa kita memilih 2? Karena di sebelah ruas kiri ini bilangan pokoknya adalah 2. Ya, kalau di sini tentunya 3, berarti juga 3 di sini kita rubahnya. Ya. Jadi 2 log 3x dikurang dengan 1 sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Karena kalau ini nilainya adalah 3. 3 ini bisa kita rubah dalam bentuknya seperti ini. Yang kita pilih 2 karena yang ruas sebelah kiri juga 2. Kalau sudah seperti ini sudah sama ya, kita coret, tinggal coret. Tinggal lagi 3x dikurang 1 sama dengan ini 2 pangkat 3. Kalau sudah seperti ini ya, lalu kita selesaikan 2 pangkat 3 yang terlebih dahulu. Berarti 3x dikurang dengan 1 sama dengan 8. Kalau sudah seperti ini, lalu min 1-nya kita pindah ruas. Kalau min pindah ruas jadinya plus. Maka kalau min 1-nya sudah pindah ruas, jadi tinggal lagi 3x sama dengan 8 ditambah, kalau min jadinya tambah dengan 1. Ini kita jabarkan dulu. Berarti 3x-nya tetap turun sama dengan 8 ditambah dengan 1 berarti 9. Ini merupakan perkalian. Kalau perkalian kita pindah ruas jadinya pembagian. Maka x sama dengan 9 dibagi dengan 3. 9 dibagi 3 berarti nilainya adalah 3. Maka nilai x-nya sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah 3. Ya. Cara mudahnya bisa juga kita buktikan ya. Kita masukkan nilai x-nya, nilai 3-nya ke dalam x-nya ini. Nanti hasilnya akan sama ruas kiri dengan ruas kanan. Yang nomor 2, ini 3 log 2x dikurang dengan 1 sama dengan 2 ya.
Kalau ini sama dengan konsepnya yang tadi, ini karena dia di sini bilang pokoknya adalah 3, maka juga 2 ini kita rubah menjadi 3 log berapa yang hasil, iya 3 ini, 2 ini kita rubah jadi 3 log 3 pangkat 2 ya. Kalau ini kan hasilnya 2 karena pangkatnya saja yang kita hitung. Maka jadi 3 log 2x dikurang dengan 1 sama dengan 3 log 3 pangkat 2. Kalau sudah seperti ini 3 lognya kita coret, tinggal lagi 2x dikurang dengan 1 sama dengan 3 pangkat 2. Berarti ini 2x kurang satunya turun sama dengan 3 pangkat 2 berarti 9. Maka ya ini lagi min 1-nya pindah ruas jadinya plus 1 ya. Berarti di sini tinggal lagi 2x sama dengan 9 ditambah dengan 1. Maka 9 tambah 1 berarti 10. Maka 2x sama dengan 10. Ini merupakan perkalian kalau pindah ruas jadinya pembagian. Berarti x-nya sama dengan 10 dibagi dengan 2. 10 bagi 2 maka hasilnya adalah 5. Maka himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah 5. Berikutnya yang nomor 3, ini 2 log x kuadrat dikurang dengan 4x ditambah dengan 5 sama dengan 1. Di sini adalah 2, bilang pokoknya adalah 2, maka 1 ini bisa kita rubah menjadi 2 log 2 pangkat 1. Ya, berarti jadi hasilnya adalah 2 log x kuadrat dikurang dengan 4x ditambah dengan 5 sama dengan 2 log 2 pangkat 1. Ini 2 lognya kita coret, tinggal lagi x kuadrat dikurang dengan 4x ditambah dengan 5 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Maka x kuadrat dikurang dengan 4x ditambah dengan 5 sama dengan 2. Kalau sudah seperti ini, kalau kita lihat ini bentuknya persamaan kuadrat. Kalau bentuk persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c sama dengan 0. Berarti ini kita pindahkan duanya ke sebelah kiri saja. Ya, nanti ujungnya hasilnya 0. Kalau ini adalah plus 2, maka pindah ruasnya jadi min 2. Berarti x kuadratnya turun, dikurang dengan 4x-nya turun, ditambah dengan 5-nya turun. Ini pindah ruas jadinya min 2. Ini kita gabung, ya 5 dikurang dengan 2 hasilnya adalah 3. Berarti x kuadrat dikurang dengan 4x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Kalau ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat yang perlu kita perhatikan adalah 3-nya ini. Ya, kita cari faktor dari 3. Kalau faktor dari 3 ini sebenarnya banyak ya, 1 kali 3, lalu min 1 dikali dengan min 3. Kenapa kita pilih dengan min 1 dengan dikali dengan min 3? Min 1 kali min 3 adalah 3. Kalau kita jumlahkan, itu hasilnya adalah yang sebelah sini. Hasilnya adalah min 4. Ya, harus kita cari angka yang seperti itu. Min 4 berarti ini adalah min 4. Kalau kita jumlahkan min 1 ditambah dengan min 3 hasilnya min 4. Kalau kita kalikan min 1 kali min 3 hasilnya adalah 3. Maka kita pilih angkanya adalah min 1 dengan min 3. Maka kita buat seperti ini, x dalam kurung ya, x dikurang dengan 1, lalu di sini x dikurang dengan 3 sama dengan 0. Lalu kalau bentuknya x kurang 1, lalu hasilnya langsung x sama dengan 1. Kita rubah aja tandanya, kalau dia min maka plus, kalau plus dia maka min. Lalu ini juga x dikurang dengan 3, maka x-nya adalah 3. Maka kalau bentuknya seperti ini, maka himpunan penyelesaian ada 2. Kita urutkan angka yang terkecil dulu, berarti 1,3 ini sebagai x1, lalu ini sebagai x2. Ya, itu bentuk yang pertama. Lalu yang kedua, bentuk persamaan logaritma yang berbentuk adalah a log fx sama dengan b log fx. Ya, ini bilang pokoknya yang berbeda, lalu fungsinya yang sama. Terbalik dengan yang tadi. Himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan logaritma a log fx sama dengan b log fx dapat ditentukan dengan menggunakan sifat berikut. Jika a log fx sama dengan b log fx dengan a besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1 dan a b tidak sama dengan b. Ya, ingat ya, a tidak sama dengan b, maka fx-nya sama dengan 1. Langsung saja kalau seperti ini, langsung penyelesaiannya, ya fungsinya karena sama, fungsinya sama dengan 1. Berarti bilang pokoknya kita abaikan berapapun angkanya. Ya, langsung saja fungsi sama dengan 1. Yang samanya itu sama dengan 1. Kita buat ya. Berikutnya, tentukanlah contoh soal ya. Tentukanlah himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan logaritma berikut. Yang nomor 1 adalah 2 log 2x dikurang dengan 7 sama dengan 3 log 2x dikurang dengan 7 ini. Ya, bilang pokoknya berbeda, fungsinya sama. Nomor 2, 3 log 3x dikurang dengan 5 sama dengan 5 log 3x dikurang dengan 5. Yang nomor 3, 2 log x kuadrat dikurang dengan 6x ditambah dengan 10 sama dengan 5 log x kuadrat dikurang dengan 6x ditambah dengan 10. Coba kita selesaikan nomor 1 terlebih dahulu. 2 log 2x dikurang dengan 7 sama dengan 3 log 2x dikurang dengan 7. Ini bilang pokoknya berbeda. Ini ada 2, bilang pokoknya di sini ada 3. Lalu fungsinya yang sama, 2x kurang 7, ini juga 2x kurang 7. Maka penyelesaian kalau berdasarkan konsep yang tadi, berarti fx sama dengan 1, berarti fungsinya sama dengan 1. Ya, langsung saja ini fungsinya adalah 2x dikurang dengan 7 sama dengan 1. Berarti 2x kurang 7 sama dengan 1. Lalu ini kita cari x-nya, berarti ini min kita pindah ruaskan jadinya plus. Maka yang di sini tinggal lagi 2x sama dengan 1 ditambah dengan pindah ruas tadi ya, ditambah dengan 7. 1 tambah 7 berarti 8, maka 2x sama dengan 8.
Lalu 8 ini 2x, berarti ini perkalian kita pindah ruas jadinya pembagian. Maka x-nya keduanya pindah ya, berarti x-nya sama dengan 8 dibagi dengan 2. 8 bagi 2 adalah 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4 ya, atau HP-nya adalah 4. Kita lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2, 3 log 3x dikurang dengan 5 sama dengan 5 log 3x dikurang dengan 5. Ini bilang pokoknya yang berbeda. Ini 3 bilang pokoknya di sini adalah 5, fungsinya sama 3x kurang dengan 5. Ini juga 3x kurang 5. Jadi berdasarkan konsepnya langsung saja 3x dikurang dengan 5 sama dengan 1, fungsinya sama dengan 1. Jadi yang bilang pokoknya kita abaikan, 3 dengan 5-nya kita abaikan. Ya langsung saja menurut konsepnya langsung sama dengan 1. Maka ini min 5-nya pindah ruas dulu menjadi plus 5. Berarti 3x sama dengan 1 ditambah dengan 5. Maka 1 tambah 5 berarti 6, maka 3x disama dengan 6. Ini 3-nya menjadi pembagian pindah ruas ya. Berarti x-nya sama dengan 6 dibagi dengan 3. Maka x-nya sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah 2. Yang nomor 3, 2 log x kuadrat dikurang dengan 6x ditambah dengan 10 sama dengan 5 log x kuadrat dikurang dengan 6x ditambah dengan 10. Nah, ini juga bilang pokoknya yang berbeda. Ini 2, ini 5. Lalu fungsinya yang sama. X kuadrat dikurang 6x ditambah dengan 10. Maka fungsinya sama dengan 1. Maka x kuadrat dikurang dengan 6x ditambah dengan 10 sama dengan 1. Lalu ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Kalau bentuk persamaan kuadrat berarti ruas sebelah kanannya kita buat dengan 0. Berarti satunya pindah ruas menjadi, kalau ini merupakan plus ya, pindah ruas menjadinya pembagian. Maka x kuadrat dikurang dengan 6x ditambah dengan 10 dikurang dengan 1. 10 ini bisa kita gabung, 10 kurang 1 berarti 9. Maka x kuadrat dikurang dengan 6x ditambah dengan 9 sama dengan 0. Ini juga sama dengan konsep yang tadi, berarti yang kita faktorkan adalah 6. Jumlah atau tambah dari faktornya adalah min 6. Kita cari angkanya. Itu 9, kalau kita faktorkan banyak sebenarnya. Ya, tetapi yang kita pilih ini, kalau faktornya sebenarnya 9 kali 1, lalu apa lagi? 3 kali 3. Nah, ini min 9 kali min 1. Ya, ini min 3 kali min 3 yang kita pilih. Kenapa kita pilih? Kalau min 3 kali min 3, min kali min kan plus, 3 kali 3 berarti 9. Itu makanya 9 kalau kita faktorkan, kalau kita kalikan. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya adalah min 6. Min 3 ditambah dengan min 3 berarti min 6. Min 6 karena di sini adalah min 6. Ya, berarti min 3 dengan min 3. Maka kalau sudah seperti ini, maka kita buat seperti ini ya, x dikurang dengan 3, lalu x dikurang dengan 3 sama dengan 0. Ya, berarti ini sama dengan tadi. Kalau ini min, maka jadinya plus. Berarti x sama dengan 3. Ini juga x sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya, ini karena ada 2, maka cukup 1 saja kita buat karena angkanya sama. Berarti, jadi himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah 3. Kita lanjut yang nomor yang terakhir, yang nomor 3, bentuk yang terakhir ya. Persamaan logaritma yang berbentuk A, ini bilang pokoknya dalam kurungnya A log X kuadrat ya. Ya, A log X kuadrat ditambah dengan B A log X ditambah dengan C sama dengan 0. Jadi cara penyelesaiannya yang bentuk seperti ini, terlebih dahulu kita misalkan yang dalam kurungnya ini. Ya, kita misalkan dalam kurung ini kita misalkan sebagai Y, berarti Y-nya kita misalkan sebagai A log X. Ya. A log X, maka persamaan logaritma ini dapat ditulis menjadi, jadi A log X-nya kita ganti dengan Y, maka A Y kuadrat ditambah dengan B Y, jadi BY ditambah dengan C sama dengan 0. Maka AY kuadrat ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0. Kalau bentuknya seperti ini berarti sudah merupakan persamaan kuadrat, sama dengan cara yang tadi, cara memfaktorkan ya. Sebenarnya untuk mencari persamaan kuadrat tersebut berubah menjadi ya, persamaan tersebut berubah menjadi persamaan kuadrat dalam variabel Y. Ini dalam variabel Y ya. Variabel ini bisa saja Y, bisa saja X. Persamaan ini dapat diselesaikan dengan cara ini. Sebenarnya persamaan kuadrat itu ada 3 cara ya sebenarnya. Ini tentunya Anda sudah mempelajari di matematika umum atau matematika wajib. Ini cara yang pertama adalah memfaktorkan, cara kedua adalah melengkapi kuadrat yang sempurna, tetapi sering kita kerjakan memfaktorkan ya. Yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Ini cara pertama, misalnya cara pertama tidak bisa, yang gunakan cara kedua. Kalau cara kedua tidak bisa, maka kita gunakan cara yang ketiga. Kalau cara ketiga ini pasti bisa. Ini contoh soal, ini kita coba 2 saja contoh soal ya. Tentukanlah himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan logaritma berikut. Yang nomor 1, 3 log X kuadrat ya, dikurang dengan 4 dikali dengan 3 log X ditambah dengan 3 sama dengan 0. Nomor 2 adalah 2 log X kuadrat dikurang dengan 2 dikali dengan 2 log X dikurang dengan 3 sama dengan 0. Coba kita lihat penyelesaiannya yang untuk nomor 1 terlebih dahulu.
Ini nomor 1 adalah 3 log X kuadrat. 3 log X kuadrat dikurang dengan 4 dikali dengan 3 log X ditambah dengan 3 sama dengan 0. Ya, ini sebenarnya kuadratnya, kenapa penulisan seperti ini? Ya, tidak mungkin di sini, kalau di sini berarti kepunyaan X-nya saja. Itu makanya di tengah kita buat kuadratnya. Dan ini kita perjelas lagi, maka 3 log X kuadrat, ya kita buat kurungnya, dikurang dengan 4, ya ini kita tetap aja 3 log X ditambah dengan 3 sama dengan 0. Kita cuma untuk memperjelaskan ini saja. Maka di sini kita misalkan Y, ya Y sama dengan, ini kita misalkan dalam kurung ini adalah sebagai Y, berarti Y sama dengan 3 log X. Maka kalau kita misalkan 3 log X-nya sebagai Y, maka Y kuadrat, ini jadinya Y kuadrat dikurang dengan 4, ini jadinya Y ya, 4Y ditambah dengan 3 sama dengan 0 ya. Jadi maka bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini sama dengan konsep yang tadi. Ya, kita cari faktor dari 3. Faktor dari 3 yaitu min 3 dengan min 1. Kenapa kita pilih min 3 dengan min 1? Ya sama dengan tadi. Kalau kita jumlahkan hasilnya kita ambil yang di sini. Ya, kalau kita jumlahkan faktor dari 3, kalau kita kalikan min 3 kali min 1, maka hasilnya 3. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya adalah min 4, merupakan angka yang di tengah ini. Maka kalau sudah seperti itu, maka kita buat Y dikurang dengan 3, ini Y dikurang dengan 3 dengan Y dikurang dengan 1, Y dikurang dengan 1 sama dengan 0. Maka Y-nya sama dengan 3, kalau dia min jadi plus, Y-nya sama dengan 3, dan Y-nya berikutnya sama dengan 1. Ya, berarti ini kita kasih saja simbolnya, ini Y1-nya 3, Y2-nya sama dengan 1. Jadi kalau sudah kita misalkan tadi, kalau sudah dapat nilai Y1-nya 3, Y2-nya 1, maka kita ganti lagi yang kita misalkan tadi. Berarti Y sama dengan 3 log X yang kita misalkan tadi ya. Sedangkan Y-nya kita cobakan ada 2 nilainya. Ya, kita cobakan untuk Y1-nya dulu. Berarti 3 log X sama dengan Y1. Berarti 3 log X sama dengan Y1-nya berarti 3. Kalau sudah seperti ini bentuk yang pertama kali kita pelajari tadi, berarti 3 log X sama dengan, berarti ini kita rubah jadi 3 log 3 pangkat 3, karena di sininya 3, maka di sini juga 3 log 3 pangkat 3. Ini kita coret, ya kita coret, tinggal lagi X sama dengan 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 berarti 27, maka X-nya sama dengan 27, maka ini kita kasih simbol sebagai X1 berarti 27. Ini yang untuk kita misalkan pertama tadi ya, karena ada 2, maka berarti ada 2 juga. Berarti Y sama dengan 3 log X sama dengan yang berikutnya 3 log X sama dengan Y2. Kita ganti Y-nya sebagai Y2 lagi, berarti 3 log X sama dengan Y2-nya berarti 1. Kalau 1 berarti di sini karena ada 3, berarti 3 log X sama dengan 3 log 3 pangkat 1. Nah, 3 lognya kita coret, tinggal lagi X sama dengan 3 pangkat 1. Maka X, ini kita kasih nama X2. X2-nya sama dengan 3 pangkat 1 berarti 3. Maka himpunan penyelesaiannya ini karena kita urutkan angkanya dari yang terkecil, jadi himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah 3,27. Ya, ini terbalik ya. Ya, nggak apa-apa. Ini 3,27. Lalu kita lanjutkan penyelesaiannya untuk yang nomor 2 tentunya dengan contoh soal yang hampir sama, cuman angkanya saja yang berbeda. Yang nomor 2 adalah 2 log X kuadrat dikurang dengan 2 dikali dengan 2 log X dikurang dengan 3 sama dengan 0. Ini kita perjelaskan lagi, berarti 2 log X kuadrat ya dikurang dengan 2 dikali dengan 2 log X dikurang dengan 3 sama dengan 0. Jadi yang kita misalkan di sini sebagai Y-nya adalah Y sama dengan 2 log X-nya. Berarti kalau kita misalkan 2 log X-nya sebagai Y, berarti Y kuadrat dikurang dengan 2, ini Y, 2Y dikurang dengan 3 sama dengan 0. Maka jadinya Y kuadrat dikurang dengan 2Y dikurang dengan 3 sama dengan 0. Yang ini kita faktorkan adalah min 3-nya. Nanti hasil faktor penjumlahan faktornya adalah min 2. Kalau min 3, berarti faktor dari min 3 adalah ini kita ambil angkanya adalah 1 dengan min 3. Sebenarnya ada lagi seperti min 1 dengan 3. Kan jumlahnya jadinya enggak min 2 ya, karena ini angkanya yang bagusnya 1 dengan min 3. Kalau kita jumlahkan 1 ditambah dengan min 3, maka hasilnya adalah min 2. Itu makanya kita ambil adalah 1 dengan min 3. Kalau kita kalikan hasilnya adalah min 3. Maka di sini bisa kita buat Y ditambah dengan 1, ini karena 1 tambah, lalu Y dikurang dengan 3 karena min 3 sama dengan 0. Maka Y-nya adalah ini kita namai sebagai Y1, berarti Y1-nya sama dengan, kalau dia plus menjadi min, maka Y1-nya sama dengan min 1. Lalu kalau dia ini min jadinya plus, maka Y2-nya sama dengan 3. Didapat Y1-nya sama dengan min 1, lalu Y2-nya sama dengan 3.
Lalu kalau sudah dapat Y1 dan Y2-nya, lalu kita masukkan ke dalam nilai yang kita misalkan tadi. Ya, yang kita misalkan tadi adalah Y sama dengan 2 log X tadi ya. Itu maka 2 log X sama dengan Y. Kita balik, ya 2 log X sama dengan Y. Kita misalkan untuk Y1-nya dulu. Y1-nya adalah min 1, maka 2 log X sama dengan min 1. Ini karena bilang pokoknya 2, maka bisa kita rubah min 1 jadinya 2 log 2 pangkat min 1. Ya, berarti 2 log X sama dengan 2 log 2 pangkat min 1. Ini bisa kita coret 2 lognya. Tinggal lagi X sama dengan 2 pangkat min 1. Kalau 2 pangkat min 1 sudah kita pelajari mengenai eksponen kemarin, pangkat negatif. Ya, jadinya kalau kita positifkan berarti beradanya di bawah. Kalau 2 pangkat min 1 kan susah kita pangkatkan. Maka X1-nya ya sama dengan 1 per 2 pangkat 1, jadinya plus, tetapi posisinya di bawah. Maka 2 pangkat 1 berarti 2. Maka X1-nya sama dengan 1 per 2 atau setengah. X1-nya adalah setengah. Lalu kita misalkan ini tadi, kembali kita misalkan sebagai Y2-nya lagi, berarti Y sama dengan 2 log X tadi. Maka 2 log X sama dengan Y2. Berarti ini 2 log X-nya sama dengan Y2-nya adalah 3, maka 2 log X sama dengan 3. Kalau bentuknya seperti ini, karena bilang pokoknya adalah 2, maka 3 ini bisa kita ubah jadi 2 log 2 pangkat 3. Jadi 2 log X sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Ini yang sama adalah 2 lognya, maka kita bisa kita coret, tinggal lagi X sama dengan 2 pangkat 3. Maka X2-nya adalah 2 pangkat 3 berarti 8. Maka himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah kita urutkan dari yang terkecil, berarti setengah 1 per 2, 8. Maka himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah setengah, 8. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan pada kolom komentarnya, silakan diisi. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada penyampaian saya ada yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.